Jesus. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Jesus, living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Jesus.
Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami, Jesus. Pujian syukur bagimu, sembah sujud bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Shalom saudara, Voice Hope kali ini saya beri judul Ilalang tumbuh bersama dengan gandum atau tumbuh bersama dengan padi. Saudaraku sekalian, para petani seringkali menanam gandum atau padi tanpa disadari kemudian ada ilalang yang tumbuh di celah-celah tumbuhan gandum atau padi. Dan itu tentu sangat tidak disuka oleh para petani. Saudaraku sekalian, ketika menanam padi, itu tidak tumbuh begitu saja. Padi itu harus ditanam dengan sebuah usaha, ada aturan-aturan tertentu, lalu dipupuk, disiangi. Bahkan pada usia tertentu itu padi itu dipindah, saudaraku. Dibibit dulu lalu dipindah. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Menanam padi atau menanam gandum itu ibarat berbuat baik, saudara. Berbuat baik itu perlu perjuangan. Perlu sebuah usaha daripada diri kita untuk melawan. Tetapi ilalang tumbuh tidak diharapkan. Namun tanpa ditanam, ilalang itu tumbuh di antara padi atau gandum. Nah saudaraku, perbuatan buruk kita
seringkali terjadi dan seringkali kita berkata tidak sengaja. Itu sebabnya orang berdosa seringkali berkata jatuh dalam dosa untuk menyederhanakan atau membuat rasa bersalah kurang. Sehingga kalau kita bilang jatuh dalam dosa itu tidak sengaja. Dan memang demikian saudaraku, melakukan perbuatan dosa itu tidak dengan usaha, tetapi demikian mudah terjadi begitu saja seperti ilalang yang tumbuh di tengah gandum. Demikian juga saudaraku sekalian, bila Anda ini adalah seseorang yang sudah terbiasa berbuat baik, lalu juga ada tentu saja di dalam tengah Anda berbuat baik, ada saja orang-orang yang juga tetap, saudaraku sekalian, yang menyalahartikan perbuatan baik Anda. Sepertinya ada ilalang-ilalang yang tumbuh di antara gandum atau padi yang sedang Anda tanam. Tapi tentu saja Anda tidak perlu kecewa, saudaraku. Memang seperti itulah sifat ilalang yang tumbuh di tengah tanaman padi yang diusahakan. Nah, bunyi firman Tuhan pun ada, saudara, yang menceritakan tentang ilalang dan gandum. Saya akan bacakan buat Anda. Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi ini bercerita tentang biarkan tumbuh bersama ilalang dan gandum. Walaupun ilalang tidak kita harapkan. Memang saudaraku, ketika ilalang itu sudah tumbuh besar, saat kita cabut, maka nanti padinya atau gandumnya ikut tercerabut. Kecuali masih kecil, saudaraku sekalian. Maka itu dikatakan di firman Tuhan itu, biarkan tumbuh bersama. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, setelah tumbuh bersama dan saat waktu menuai, dikatakan kumpulkan ilalang, ikat berkas-berkasnya, dibakar. Dan kumpulkan gandum, lalu masuk dalam lumbung. Saudaraku sekalian, saat kita berbuat baik, ada banyak orang di sekitar kita berbuat buruk. Tapi nggak perlu dan nggak usah, saudaraku, Anda iri. Karena ketika pada waktu menuai, perbuatan baik kita yang kita usahakan dengan susah payah, itu ada rewardnya, ada ganjarannya. Demikian juga dengan perbuatan buruk. Ganjarannya apa? Anda itu seperti ibarat gandum atau padi yang kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke lumbung. Artinya menjadi sebuah persediaan yang positif dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan ilalang? Dikumpulkan dan dibakar. Saudaraku, ini menggambarkan orang yang berbuat jahat itu juga akan menanggung akibatnya. Akibatnya adalah ketika waktu menuai, dituai bersama-sama, tapi masuk dalam dapur api alias neraka, kekekalan. Bukan demikian dengan kita yang rajin berbuat baik. Tuhan menyediakan lumbung, tempat yang baik buat setiap kita, bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita semua untuk tidak cuma berbuat baik, apapun keadaannya. Tuhan memberkati.